Nikita Mirzani masih heran dengan pihak kepolisian yang begitu cepat menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan atas laporan Dr. Riza Gledis. Nikita Mirzani heran para penegak hukum baru bergerak menindaklanjuti suatu masalah bila sudah ada yang melapor. Namun, Nikita Mirzani juga menyinggung para penegak hukum yang selalu lama menindaklanjuti laporan dari orang biasa. Berbeda dengan laporan Riza Gledis atas dirinya dalam kasus dugaan pemerasan yang ditindaklanjuti begitu cepat. Nikita Mirzani heran polisi bisa langsung menetapkannya sebagai tersangka dalam waktu kurang dari 2 minggu. Padahal dirinya baru saja dipanggil pemeriksaan atas kasus tersebut awal Februari 2025. Meski begitu, Nikita Mirzani tidak masalah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan. Ia hanya meminta para penegak hukum mendengarkan keluhan masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini kok NM cepet banget ya ditetapin jadi tersangka. Meskipun NM udah dijadikan tersangka, ini belum berakhir. Masih ada yang namanya pengadilan. Jujur aku bakal penasaran banget apa yang bakal dijawab sama pelapor ini. Yang pertama, alasan melaporkan itu apa? Yang kedua, kok bisa lapor? Kenapa mesti takut jika produknya direview? Jika benar-benar produknya tidak bermasalah. Yang ketiga, yang ngajakin ketemuan dengan yang mau dikasih uang itu siapa pertamanya. Yang keempat, kenapa harus takut sampai ngasih uang tersebut? Emang produknya ada masalah kah? Jika benar produknya tidak bermasalah, kenapa harus ngasih uang? Harus transfer uang? Kalau jawabannya ada pengancaman lain, balik lagi ke pelaporan awal, yaitu karena produknya katanya direview jelek. Balik lagi, kenapa produknya direview jelek? Setiap orang pastikan punya opininya masing-masing kan? Masyarakat Indonesia udah pada pintar kok. Jadi kita tunggu kisah selanjutnya. Oh iya, di luar Nikita benar atau salah ataupun Doktif benar ataupun salah, aku udah jarang lihat nih owner-owner skincare yang pada flexing. Malahan baiknya banyak juga owner-owner skincare yang mulai berbenah diri. Butuh diapresiasi gak sih nih kan Nikita sama Doktif? Pertanyaan terakhir buat institusi di kepolisian. Kasusnya Doktif kok lama ya? Padahal kan saksi ada, bukti pun ada, dan itu jelas disaksiin sama 500 juta penduduk Indonesia. Bahkan mungkin sampai luar negeri yang nontonnya. Live loh itu. Ini pendapat dan opiniku. Apa pendapat kalian? Komen. Aduh, tahu aja mana yang banyak duit, mana yang nggak punya duit. Kalau banyak duit malah tinggal ngomong aja. Saya punya masalah nih, saya bersama si ini, langsung dibantuin. Nggak usah sebulan 2 bulan, nggak usah. Tuh si Begeng contohnya tuh, nyata tuh si Begeng baru ngomong, langsung cepat lo naik lo. NM jadi tersangkut tuh, bayangin aja. Coba lo nggak punya duit, nungguin dulu. Seminggu, sebulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan ada diantepin. Kenapa sih? Harus duit banget gitu. Harus yang kelihatan banget orang berduit gitu, baru lo respon, lo bantuin begitu. Butuh banget buat lebaran itu atau gimana sih? Ingat ya, lo itu udah pada jelek nama. Jangan nambah-nambahin jelek nama. Ya, tiap kali gue lihat lo pada di tengah jalan, lo udah pada bujit semua perut nih. Ada yang rata, ngerti? Orang tuh kalau nggak kepepet, bener-bener nggak urgent banget tuh, males liat muka lo. Males berurusan sama lo tuh dia paling males. Nah, inilah yang saya maksud. Nggak apa-apa kan kita jadi tersangka dulu. Kita mainkan, kita suruh buktikan sama mereka. Siapa yang melaporkan, dia harus membuktikan, barang bukti harus kuat. Bahkan dia sendiri kayak yang membayar agar menutup mulut. Nggak apa-apa kan kita. Ini ya, laporan itu bisa naik tanpa ada surat panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3 kayak gitu. Apalagi terhadap para terlapor. Kenapa langsung dinaikin? Apalagi ini masalah ITE. Biasanya dalam laporan ITE ini dia dipelajari dulu, mulai dari bagian ITE-nya, apalagi dalam bahasa. Setelah semuanya tercukupi,
barulah dipanggil para terlapor untuk dimintai keterangan. Ini kok langsung dinaikin jadi tersangka. Bisa dipertanyakan harganya berapa, harga laporannya itu berapa hingga bisa naik. Bisa diduga seperti itu. Kalian bayangkan kasus Fadel itu berproses lama. Walah, itu lebih parah lagi sebenarnya. Kedua, Isa. Ya, sekarang netizen itu sangat pintar. Orang-orang Indonesia itu sudah mulai mengerti sedikit tentang hukum, paham, adalah sedikit paham mengenai laporan-laporan, apakah naik atau tidak. Kenapa ini langsung naik tersangka seperti itu? Tidak ada gelar perkaranya, tidak ada P2 SP2HP-nya kayak gitu. Ini aneh, sangat cepat, macam naik pesawat yang mahal Z, langsung datang kayak gitu. Gak apa-apa, kan kita Mirjani nanti satu saat akan terbukti kelakuan mereka itu. Peradilan itu salah satunya melawan mereka itu, nyahok mereka. Ya, kemarin Nikita Mirjani melalui unggahan Instastory-nya merespon ya terkait dengan status tersangka yang ditetapkan kepada dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, dalam unggahan Instastory-nya Nikita Mirjani itu dia menyebut bahwa kok lebih berat dari Helena Lim dan Harvey Muiz yang merugikan negara triliunan rupiah. Nah, sekedar informasi untuk kalian ya yang mungkin belum tahu bahwa memang hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey Muiz dalam pengadilan tingkat awal yaitu memang cuma sekitar 6 tahun berapa bulan. Namun Harvey Muiz mengajukan banding dan kalian lihat putusan banding yang diterima oleh Harvey Muiz setelah mengajukan banding itu malah semakin diperberat, yaitu menjadi 20 tahun dan denda berapa miliar itu saya kurang tahu juga. Yang intinya hukumannya jadi lebih berat, yaitu 20 tahun penjara. Nah, sementara itu Helena Lim yang tadinya di pengadilan tingkat awal itu divonis 5 tahun penjara, lalu kemudian dia mengajukan banding dan banding itu malah hukumannya semakin diperberat, yaitu 10 tahun penjara dan denda berapa miliarnya itu saya kurang tahu ya, bisa kalian cari sendiri. Nah, kita kembali lagi ke topik yang ini ya. Nikita Mirjani ini menyebut hukumannya lebih berat daripada 2 orang yang di bawah ini. Nah, ini kan pasal yang disangkakan kepada kasusnya Nikita Mirjani ini kan ada 2 pasal kalau saya tidak salah ya, yang dibacakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya kemarin, yaitu pasal pemerasan dan pengancaman yang ancaman hukumannya itu 9 tahun. Ya, kemudian dugaan tindak pidana pencucian uang yang ancaman hukumannya itu 20 tahun. Lah, itu memang udah undang-undangnya. Jadi kenapa dipusingin gitu loh. Lagian juga ini baru tahap awal, baru ditetapkan sebagai tersangka, belum memasuki tahap peradilan atau pengadilan seperti itu. Nanti kan di pengadilan semuanya berperan. Ya, jadi ya harus kita ikutin aja semuanya gitu loh. Nah, nanti setelah sudah selesai semuanya menjalani proses peradilan gitu kan, hingga nanti pada saat putusan ya, misalnya nih taruhlah divonis 10 tahun ya, kan Nikita Mirjani kan masih bisa melakukan upaya hukum lainnya seperti yang dilakukan oleh yang 2 orang ini, mengajukan banding gitu ya. Nggak terima dengan hasil banding bisa mengajukan kasasi, nggak terima dengan hasil kasasi bisa melakukan PK, peninjauan kembali, iya kan? Begitu nggak sih prosesnya? Gimana nih menurut kalian?